aneh-anehnya orang Indonesia nih. Misalnya dia nggak suka sama satu konten. Anjir, gue nggak suka nih sama konten ini. Tapi ditonton sampai habis. Benar. Ditonton sampai habis. Terus udah ditonton sampai habis. Gue bener-bener nggak suka nih. Ditonton lagi sekali lagi. Terus dicari di menit mana nih gue tersinggung ya. Dicari, menit ini nih. Gue nggak suka nih. Teliti banget ya? Teliti, iya. Itu saking gak ada kerjaan, Bos. Gak ada kerjaannya. Makanya Macam-macam, mabuk angkot. Benar. Mabuk nggak punya duit. Mabuk janda apalagi itu lebih parah. Betul. Lu yang ketiga, mabuk janda. Mungkin ini bisa kalau dia yatim bisa sih kayak gini. Tapi kalau yatimnya yatim pasif. Yatim pasif itu gimana sih, Pak? Udahlah, makanya menurut gua pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan gini nih bikin kita pengen kerja lebih keras. Lo tau nggak kenapa tema kita nih merah putih? Kenapa tuh? Karena kita memperingati hari kemerdekaan. Kalau hitam putih bukan memperingati hari kemerdekaan. Terus apa? Plat nomor. Enggak. Saya kan merah putih. Kalau hitam putih itu bisa plat nomor, bisa teh cicak, bisa berakros banyak. Hitam putih itu monokrom. Nah, ini gua tanya nih sama tukang makeup nih terutama nih ya. Kalau lo kan agak cakep nih di kepang 2. Kalau gua kayak gini nih. Apaan kayak gini? Pedas yang ada. Panjang sebelah. Siapa yang nyuruh ikat? Lu lagi ada aja. Dia yang nyuruh. Lu mau aja disuruhin. Ya kan cuma diperintah adalah. Perintah. Nah, sekarang ini bintang tamu kita siapa nih? Ya, karena kita merah-merah. Merah putih. Maksudnya merah putih. Berarti bintang tamu kita juga harus menyala. Menyala api dong. Menyala, Bangku. Siapa? Bintang tamu kita hari ini tuh Wow, hari ini ternyata bintang tamu kita ini bukan orang sembarangan nih. iya benar. Wah, Panggil, kita harus panggil. Gue deg-degan juga nih. Bukan lu doang, Bang, gue juga deg-degan. Terus lu manggil nih. Abang aja deh, gue takut. Lu kalau manggil lu harus beli lo. Beli apaan? Ya kan lu manggil. Gua aja tuh kadang-kadang nih gua manggil tukang bakso nih gua harus beli nih. Nah, Ya udah langsung aja nih lu panggil. lu aja deh. Ya udah kita panggil. Ini dia Paman Joki Pandi. Halo, terima kasih. Kita di mana? Silakan dulu. Oh, oke. Mari. Thank you. Ini sumpah nih, gua deg-degan nih sama Bang Joki. Anjir, kenapa deg-degan? Tapi emang udah kan tiap kali kita menyala. Bener. Bintang tamunya juga harus menyala. Aduh. Aku salah ngomong. Gua ngeri-ngeri sedap nih. Enggak, karena biasanya di mana-mana yang salah ngomong saya mulu. Nih Bang Joki. Kan Hostnya orang- nggak aman. Bang Coki. Sebelumnya thank you udah diundang ya. Iya, sama-sama kita. Malah Terima kami kasih. yang ucapin terima Iya. kasih. Terima Bang kasih, Coki. terima Masih kasih. ada waktu untuk Sama-sama. nampil podcast kita. Sama-sama. Thank you. Gimana? Bang Joki, Hmm. nih sebelum kita lanjut ke pokok permasalahan atau kata jawab, Hmm. nih lebih enaknya tuh biasanya dipanggil apa nih? Coki aja lah. Kalau Coki. Paman? Bebas. Paman. Bebas aja ya? Iya, dipanggil. Paman sih. Iya, dipanggil apa aja aman. Atau jangan panggil sayang. Tadi pakai sayang boleh. Boleh. Terserah lo. Nah, Aman. Bang Joki Mm-mm. kesini itu dari jam berapa nyampe tadi? Tadi gue sampai 10:30 lah ya. Ini gara-gara lo nih bintang tamu jadi nunggu nih. Kagak. Emang tadi gue ngudut dulu. Ini dulu. Nah, nih Bang Joki. Heeh. Kalau gua boleh nanya nih Bang, Mhm. kesibukan apa sekarang tuh apa nih? Kesibukan sih gue masih kebetulan masih ada syuting di beberapa program, tapi podcast ya kebanyakan ya. Podcast ya? Kebanyakan masih syuting di beberapa program podcast. Terus juga kita punya platform sendiri sekarang. Apa tuh? Lucuflix namanya. Oh, Lucuflix. Lucuflix. Jadi kan gue punya YouTube channel namanya MLI. MLI. MLI ini sekarang YouTube-nya tuh udah tinggal sedikit programnya. Oh. Jadi IP program kita di MLI ini kita pindahin ke platform sendiri namanya Lucuflix. Lucuflix. Jadi orang kalau misalnya mau nonton harus berlangganan gitu kayak Netflix lah. Oh, jatuhnya tuh kayak serial Kayak OTT. drama sekarang. Yes. Itu komunitas Abang itu kumpulannya tuh khusus anak yang lucu atau gimana? Sebenarnya yang penting komedi aja sih. Sebenarnya Majelis Lucu itu sendiri kan perusahaan. Karena perusahaan, tapi ada banyak dia ada talent management. Terus dia juga ngejadiin jasa misalnya
comedy consultant. Jadi kalau misalnya ada skrip, terus nanti skripnya itu pengen dilucuin, bisa konsultasi sama kita, nanti kita bikin lucu. Terus adalah tempat-tempat bisnisnya ada lumayan banyak lah. Jadi gitu. buat junior-junior yang pengen belajar juga bisa ya Bang ya? Iya. Jadi ya sekarang gue sibuk syuting-syuting kayak gitu. Ya intinya melakukan apapun yang bisa gue lakukan untuk bayar KPR lah. Banyak kredit. Iyalah, kita kan sekarang kerja untuk supaya bisa jalan aja gitu. Gimana? Terus Bang Coki itu kan waktu itu kan sempat viral tuh Bang. Iya, tahun 2018 tuh. Oke, ngomong-ngomong soal viral tuh, kira-kira kapan nih Bang Coki terakhir kali masak daging babi rendang? Jadi itu waktu itu 2018 itu bukan rendang babi, gua klarifikasi. Itu babi sama kurma. Udah mau haram sama yang halal. Babi sama kurma. Wah, thank you. Wah, Aduh. Tumben peka. Ya, terima kasih ya. Besok panggil dulu dia baru datang nih. Wah, terima kasih. Thank you. Oke, Abangku. Ya. Wah, ada buah juga gokil. Sehat sekali ya podcast ini. Ya, sehat. Ini khusus buat Abang aja nih. Wah, sehat sekali. Terima kasih. Oke. Kalau anggur kayaknya agak aneh ya kita makan podcast. Podcast terus makan anggur, tapi nggak apa-apa. Relax aja. Enaknya Relax anggur aja. apa? Anggur merah. Enggak, soalnya anggur ini kan yang ada bijinya. Masa gue ngomong iya jadi gitu tuh kurang enak, tapi nggak apa-apa. Kayak orang ngiri gitu ya. Nah Bang, itu tanyanya bukan babi rendang ya? Tanyanya babi campur kurma. Jadi zaman dulu 2018 gue bikin konten sama temen gue Tretan Muslim. Kita bikin daging babi dicampur sari kurma. Waktu itu banyak yang marah. Viral, banyak yang marah. Ya, tapi abis itu tetap jalan lagi sih. Udah gitu doang sih. Proses masaknya itu pun sama temen gue. Itu proses masaknya pun tuh temen gue tuh nggak megang dagingnya sebenarnya. Jadi di proses masaknya, videonya sekarang udah nggak ada sih. Di proses masaknya itu sebenarnya yang dominan megang dagingnya apa segala macam gua. Dan waktu itu tuh sebenarnya bikin daging babi sama dikasih saus kurma itu bukan saus kurma sih sebenarnya. Apa ya namanya? Saus tiram. Sos tiram. Emang lu masak cakangku. Kalau dikasih saus tiram tuh namanya nggak viral, itu Chinese food aja itu mah. Kalau daging babi kasih itu. Itu waktu itu tuh cuman karena menurut gua lucu aja ada daging babi dicampur sari kurma. Cuman pada saat itu banyak orang yang marah. Habis itu ya udah, ya itu pertama kalinya gua kena kasus waktu itu. Yang ada hubungannya sama perkontenannya. Tapi sempat trauma juga nggak sih Bang makan daging babi gitu? Iya benar. Makan daging babinya sih nggak trauma ya. Cuman pada saat itu karena kasus itu, gue jadi lebih aware lah. Mana yang kira-kira bijak untuk di-share di sosial media, mana yang enggak gitu. Walaupun sebenarnya 2018 tuh kasus pertama, abis itu lumayan kesini beberapa kali masih kena kasus juga yang viral-viral gitu. Cuman setelah 2018 gue sih nggak trauma, cuman jadi lebih siap aja. Gue jadi ngerti kalau netizen tuh emang mulutnya begitu. Iya, namanya Terus- netizen. Terus kita juga nggak bisa kontrol kan. Maksud gue, kita bisa bikin konten yang di pikiran kita aman. Tapi kan kalau ketersinggungan kan itu kan di mereka. Benar. Kalau mereka pengen tersinggung ya mereka bakal cari cara buat tersinggung gitu. Mau kita bikin konten seaman apapun, kalau orangnya mau tersinggung mah tersinggung aja. Benar. Jadi kadang yang gue pelajarin ya resiko pekerjaan aja sih. Dan sebenarnya kan kalau nggak suka kontennya sebenarnya jangan ditonton lah. Ya. Benar. Iya, Udah kita skip kan- aja kalau dia nggak suka ya skip aja nggak usah komen. Nah, Betul. ngapain sih ngurus-ngurus orang? Kayaknya karena terlalu punya ini banyak waktu luang deh kayaknya. Benar. Terlalu nganggur, terlalu padat gitu. Iya, benar. Karena menurut gua orang yang sibuk biasanya nggak punya waktu buat tersinggung. Benar. Orang yang sibuk tuh nggak punya waktu buat tersinggung. Orang yang punya waktu banyak itu biasanya yang punya waktu buat tersinggung. Iya. Kalau benar. buat itu tapi menurut gua ya Tapi menurut aku juga gitu sih. bisa jadi salah juga, bisa jadi salah. Tapi menurut paman itu dosa nggak sih? Bagian mananya nih? Makan daging babi. Tergantung, kalau di gue sih enggak. Tapi kalau ada orang yang memang merasa bahwa itu dosa ya nggak apa-apa juga. Benar. Kan balik lagi. Sebenarnya sih kalau dibilang dosa atau enggaknya, itu kan tergantung kepercayaan masing-masing. Nah, Betul. sekarang tuh buat
Ya misalnya ayam nih, ayam. Iya, Misalnya iya, iya, ayam. iya. Mm-mm. Ya dosa juga kalau kita menyembelihnya tanpa Betul. ucapin kata bismillah. Betul. Tergantung orangnya juga. Betul. Nah. Sebenarnya sih terserah ya orang mau percaya apa. Asal jangan, kalau buat gue nih ya, misalnya lu nih, lu mau percaya A, bebas. Lu mau percaya B, bebas. Benar. Gue mau percaya C, bebas. Yang penting kita nggak saling maksain aja. Benar. Iya. Gua setuju bang. Nah misalnya contoh nih kita ada konten, kita bikin ini menurut gua, kita bikin konten. Ya udah, kalau lo nggak suka nih lihat, gua nggak setuju, ya aneh-anehnya orang Indonesia nih. Misalnya dia nggak suka sama satu konten, anjir gua nggak suka nih sama konten ini, tapi ditonton sampai habis. Benar. Ditonton sampai habis, terus udah ditonton sampai habis, gua bener-bener nggak suka nih, ditonton lagi sekali lagi, terus dicari di menit mana nih gue tersinggung ya, dicari menit ini nih gue nggak suka nih. Teliti banget ya? Teliti, iya. Itu saking gak ada kerjaan bang. Nggak ada kerjaan nih. Makanya menurut gue daripada lo tersinggung ke job fair. Ke job fair atau banyak lo pekerjaan-pekerjaan lebih produktif. Gue juga nggak suka semua konten di sosmed. Kan? Benar. Iya. Tapi tuh gue menjaga kewarasan gue dengan milih-milih konten yang pengen gue tonton. Benar. Kalau memang dari awal nih, gue nggak suka sama si konten kreatornya dan menurut gue bahwa kontennya itu bukan untuk gue, ya nggak gue tonton. Benar. Ngapain gue nyampe-nyampein diri gue? Sama kayak gue juga sih bang, kalau nonton sosial media tuh, kalau asalnya nggak bagus ya gue skip, tapi kalau asalnya bagus ya gue ambil. Jadi ambil positifnya, buang yang negatifnya aja. Iya. Marah-marah capek kali. Iya benar. Cepat darah tinggi, cepat tua. Benar. Bang Coki, ini ke badan Bang Coki kan udah bagus. Tapi aku pernah lihat sosmed Bang Coki itu sekarang tuh kan lebih sering nge-gym. Nah, itu kenapa sih bang? Jadi sebenarnya gue tuh nge-gym, banyak yang nanya, lo biar sehat ya? Sebelum gue jawab, waktu gue nge-gym, banyak yang nanya, melawan siapa Cok? Melawan siapa Cok? Gitu. Gara-gara kan sekarang kan banyak selebriti boxing kan? Benar. Jadi seolah-olah tuh kalau influencer itu olahraga, pasti seolah-olah mau tinju lawan Iya, siapa? ingin sparring gitu. Mau sparring. Enggak nih, gue kasih tau ya. Gue tuh mau lawan diabetes anjir. Gue tuh mau lawan kolesterol, gue mau lawan jantung. Gue nggak lawan siapa-siapa. Emang, jadi kalau lo tanya alasannya kenapa gue udah mulai olahraga, sebenarnya juga alasannya bukan karena pengen sehat juga sih. Benar. Karena memang jujur nih gue sejujur-jujurnya aja, gue tuh masih suka ngerokok. Benar. Gue tuh masih suka minum. Udah gitu kan usia gue terus bertambah. Benar. Kayaknya kalau gue ngerokok dan minum tapi nggak olahraga, kayaknya lebih bahaya daripada kita ngerokok minum tapi masih olahraga. Benar. Jadi buat gue olahraga sebenarnya biar nyimbangin aja. Biar balance ya. Biar balance karena gaya hidup gue yang kurang baik masih belum bisa gue kurangin. Jadi paling nggak gue tambah olahraganya aja. Biar nggak los-los banget lah. Benar. Kalau gue sih sebenarnya alasannya sesimpel itu aja. Jadi nggak ada alasan mulia kayak misalnya aku ingin sehat. Kagak. Iya, Saya juga Pak. masih sering minum. Enggak. Kalau ngomong soal fitness ataupun olahraga nge-gym, gue juga pernah nge-gym juga dulu bang. Cuma larinya nggak kotor tapi ke bibir. Karena bibir gue bengkak. Gitu. Itu mah bukan gara nge-gym lu karena ini, kena tawon. Lu nyium tawon begini. Enggak juga. Nah, nih Bang Coki, nih ada berita nih. Berita Ya. nih. Nah, bacain deh. Resmi, mulai hari ini tanggal 14 Juli 2025, pemerintah terbit aturan ayah antar anak ke sekolah. Nah, gimana Ya. nih menurut abang? Menurut Paman ini maksa nggak sih buat orang yang nggak punya ayah? Nggak, bukan maksud begitu ya kan? Ya Ada kan, bagian benar. orang yang nggak punya ayah. Itu benar masuk akal. Nggak semuanya orang itu, ya kadang-kadang kan anak kecil baru lahir, kadang-kadang ayahnya udah nggak ada. Betul. Nah, contoh nih gue nih, ayah gue ditanam. Ya. Karena gue bingung nih, ayah gue ditanam itu hobi apa orang gue tanya. Ya kan? Tapi bener masuk akal loh. Iya kan? Masuk akal. Kalau gue sih nggak setuju. Nah, ini menurut abang gimana nih? Ya kalau menurut gua nggak ngerti ya alasannya aturan itu dipakai untuk apa. Kita nggak usah ngomong sampai yang yatim dulu deh. Iya benar. Jangan ngomong yang yatim dulu. Gimana kalau bapaknya kerja? Iya. Benar. Gimana kalau bapaknya kerja? Iya, bapaknya emang kerja dari pagi gitu. Benar. Maksud gua tugas ayah itu Heeh.
Kalau bisa ngantar sekolah bagus. Bagus. Tapi sebenarnya tujuan utama tugas ayah itu adalah Mencari nafkah. bayar sekolah. Mencari nafkah. Bukan ngantar sekolah, maksud gua. Kan tugasnya laki-laki itu mencari uang, memberi ke keluarga. Betul. Nah, ya kan? Nanti kalau kayak gini nih, bikin peraturan kayak gini, nanti ayah-ayah yang brengsek bisa langsung ngomong loh. Gua udah nganter, udah selesai. Mohon maaf Bapak, nganter itu opsional. Ya. Kalau bisa bagus, kalau terhalang keadaan ya nggak apa-apa juga. Nah, ini misalnya orang kayak- udah ada ojol dan yang lain-lain kan. Benar. Apalagi kalau di Jakarta nih, orang tua misalnya bapak nih ngantar anaknya ke sekolah, sedangkan bapaknya harus kerja, ketimbang Iya. macet, telat, bapaknya di PHK gimana? Betul. Makan apa? Makanya menurut gua ya harusnya jangan kalaupun ada aturan harusnya jangan aturan wajib, anjuran aja. Iya. Iya. Jadi Kalau bisa. kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Dan nanti iri-irian loh. Bener. Iya. Iri-irian loh. Kalau yang yatim kan jadi nggak mau sekolah. Kenapa lo nggak mau sekolah? Gua nggak diantar anjir gimana susah kan? Apalagi nih dia punya mama, ini punya bapak. Lu kok diantar bapak? Gua nggak punya mama. Lu kok diantar mama? Gua nggak punya bapak. Ya udah mama lu sama bapak gua sekalian aja biar barengan gitu. Iya benar. Tapi gini aneh-aneh aja menurut gua. Aneh-aneh aja. Maksud gua kayak gua ngerti maksudnya bagus supaya bondingnya bagus. Ya. Tapi kan harusnya ya kita harus paham nggak semua keluarga tuh di situasi yang Benar. ideal. Nggak semua keluarga di situasi yang ideal. Enggak semuanya laki-laki itu ya selalu ada di samping keluarganya. Iya. Kadang-kadang apalagi yang bekerja di Betul, laut, betul. kadang pulangnya bisa setahun sekali. Betul. Apa kata anaknya? Tapi mungkin ini bisa kalau dia ya yatim bisa sih kayak gini. Tapi kalau yatimnya yatim pasif. Yatim pasif itu gimana sih, Pak? Iya, aku juga nggak tahu Ini lagi baru yatim dengar pasif. ya. Kalau baru tahu ya? Oh kayak gini. Jadi kalau yatim aktif kan yang udah meninggal beneran tuh. Atau bapaknya udah nggak ada. Kalau yatim pasif tuh dia yatim, tapi bapaknya nggak berguna aja. Gitu. Oh, ngambang Bapak. Ya, bapaknya apa? Jadi bapaknya kerjanya menghirup oksigen aja. Iya. Menghirup Jadi oksigen aja. ngambang Bapak yang dibanding. Bapaknya Iya, gimana-mana. iya. Nah, kalau gitu boleh tuh. Daripada dia nggak ngapa-ngapain, nah, antar aja anak lo dah. Biar ada kegiatan. Biar ibunya dah yang kerja dah. Nah. Ya daripada lu di rumah doang kan nggak jelas. Ini bapaknya kerja malam, pulang subuh, belum istirahat, ngantar anaknya kecelakaan. Iya, benar. Jadi ya menurut gua ini untuk keluarga yang ideal atau untuk yatim pasif bisa lah. Yatim pasif. Lanjut nih, ada yang kedua lagi. Ya. Viral speaker stadion GBK keluar suara mendesak Ya. korban minta maaf. Oh, ini sempat viral nih. Iya. Ini kemarin gue Tadi lihat. malam juga gue nonton, Bang. Iya. Gue selalu, oh ternyata kakinya terinjak, Bang. Kalau kata gue ya, ini ya menurut gue kita kan nggak tahu nih. Ini speaker berarti dugaan gue ini dugaan. Iya. Berarti kan itu dari mikrofon yang dari tempat kontrolnya kan. Benar. Ini kan biasanya kan speakernya kan dipakai untuk misalnya ngasih informasi. Benar. Misalnya nanti pintu ini di mana apa segala macam gitu. Berarti kan dugaan gua berarti di tempat kontrol itu sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya diinginkan sih di antara dua orang itu gitu. Sama ya kan? Iya. Nah ini menunjukkan bahwa memang kalau kita lagi nafsu suka lupa memang matiin gitu. Jadi menurut gua tapi ada tindak lanjutnya nggak? GBK-nya cuma minta maaf atau ada yang dipecat? Nah itu kurang tahu, Bang. Ya mungkin namanya orang hilaf antara nggak sengaja atau pengen pamer dia pengen ngewe. Ya kan? Bisa jadi loh ya. Iya. Atau kalau kita ngambil yang baik-baiknya aja mungkin para hacker iseng kan gue dulu kan sempat juga tuh di billboard tuh, Bener. ya kan? Bener. Nah, wah nih gue kerjain lah GBK nih biar rame nih. Ya. Soalnya hacker sekarang tuh gila-gila. Ya. Nah, kita ini narasumbernya nih dari mana nih ya? Soalnya kejadiannya tuh malam Ya. Betul. Di video malam. Malam. Pas aja sih malam. Ya Iya. kan nggak mungkin kan bapaknya Teletubbies sama mamanya Upin Ipin ngewek bareng. Kenapa sih ketawa? Iya, karena Emang suara besar. betul. Emang kejadian nyatanya begitu. Benar. Nah, Tapi aneh banget sih sumpah. Aneh banget. nah ini Nih, lagi. ada lagi ya. nih. Mm. Tak lagi tangkap artis pengguna narkoba. Kepala BNN, kami tidak butuh popularitas. Nah oke, ini gue klarifikasi nih. Oke. Jadi yang nangkep orang pakai narkoba itu instrumennya kalau di Indonesia tuh ada dua. Apa tuh, Bang? Satu polisi, Oke. satu BNN.
Jadi kalau misalnya BNN punya wewenang untuk nangkep orang, kalau dia diduga menggunakan narkoba, dan polisi juga punya wewenang. Jadi walaupun misalnya BNN sudah nggak nangkep lagi, polisi masih bisa nangkep. Benar. Jadi ini sebenarnya bukan berarti Bebas. aku bebas, kita bukan berarti begitu. Benar, Bukan berarti gue begitu. setuju banget. Tapi Bang, setahu aku nih ya, aku Iya. juga kurang tahu juga. Kalau orang udah pecandu kayak gitu kan, ataupun ya bisa dibilang sakau lah ya. Alangkah bagusnya itu kan di BNN ya, soalnya kan direhab. Ya, Jangan ditahan, tapi direhab ya kan? sebenarnya seharusnya nih. Iya. Tapi masuk akal juga sih, ini Benar. pertanyaannya itu ngejebak. Gara-gara, udah bebas sih. Mereka nggak baca tuh BNN doang. Ya. Kan polisi masih bisa nangkap. Iya. Nah, Ya ada yang naik kreatif anjing banget. Seharusnya Misalnya paman makainya sekarang aja nggak sih anjing, jangan Iya lah. biar nggak ketangkap ya. Lah, Kan Masih ada artinya biar nggak polisi. ketangkap. Kalau gua menurut gua harusnya yang ditangkap tuh bandar. benar. Harusnya Iya, yang ditangkap kacau. bandar. Karena nggak ada yang make, kalau nggak ada yang jual. Benar. Itu sama kayak anak kecil main petasan, berisik kan? Benar. Yang ditangkap anak kecilnya, kenapa? Yang ditangkap yang jual petasannya, loh, Penjualnya. yang ilegal loh, kayak gitu. Bandarnya. Benarnya. Contohnya kan kayak bulan puasa pasti ada petasan tuh. Ya, Karena ada penjualnya. Betul. Kalau malam kayak gini kan nggak ada, kayak biasa-biasa gini nggak ada. Soalnya nggak ada penjualnya. betul. Nah. Tapi mungkin lebih gampang nangkep yang make daripada bandarnya. Benar. Makanya kayak kalau kita nangkep yang pemakainya, habis itu diselebrasi kan, seolah-olah institusi ya. Seolah-olah institusi yang nangkep tuh, lihat loh saya kerja gitu. Padahal kan sebenarnya kan harusnya yang ditangkap ya bandarnya ya. Benar. Nggak, sekarang gini juga. Misalnya ada artis. Kita semua tahu lah artis gaya hidupnya kayak gimana. Circle-nya kayak gimana. Terus misalnya ditangkap pakai narkoba. Kayak semua orang kayak... Ya, nggak kaget nggak sih? Maksud gue kayak artis pakai narkoba tuh biasa aja nggak sih? Harusnya tuh kita sekarang malah kaget tuh kalau bandar ditangkap. Nah ini yang kita tunggu gitu. Iya. Gue setuju banget. Memang benar, bandarnya yang ditangkap. Iya, misalnya ada artis nih, misalnya dia pemain musik rock, ketangkap narkoba. Benar. Lah, dia manggung aja, ini kayaknya mati. Kita udah bisa duga kan? Kayak nggak kaget-kaget Supaya banget. tidak berkembang biak lagi kalau bandar Iya. yang tangkap. Ibaratkan pohon nih, kalau Iya. cuma ditebang doang dia bakalan tumbuh lagi. Tapi kalau dicabut sampai akarnya, pohon itu nggak bakal tumbuh lagi. Tapi kan siapalah kita kan orang kecil. Benar. Kita kan nggak ngerti gitu-gitu. Mungkin kita salah, siapa tahu yang di sana lebih ngerti gitu-gitu. Kadang-kadang gede juga bang, karena badan aku kurus, aku sempat berat badan aku tuh 50 kg. Lo make, bapak kok waktu aku make. Tapi emang selalu dituduh-tuduh gitu kan, Iya. kurus dikit dibilang Dibilang make, keringetan dikit dibilang make, melek dikit begini aja dibilang make Benar, anjing. orang kurus itu bukan karena make dong, cacingan juga kurus gitu. Iya kan, orang cacingan juga kurus. Orang kurus tuh cacingan, kurus. Jangan, nggak ada job juga kurus. Iya, gitu. terutama nih, zaman gua ngekos tuh di Kelapa 2 dulu. Itu berat gua tuh sempat 48 kilo. 48 kilo. Soalnya tuh tidur itu jam 6 pagi, bangunnya itu jam 6 sore. Supaya gua siang itu nggak makan. Kalau siang gua makan, duit gua kempes. Serius. Jadi duit biar gua nggak ada. sekalian ya. Iya, sekalian juga makan, tek udah kelar. Itu pun ngutang. Masa-masa perjuangan banget. Iya. Mana lagi zaman-zaman dulu itu 10.000 itu sangat gede. Nah, Iya. Paman, kita ada pertanyaan nih dari netizen. Boleh. Kenapa waktu perjamuan kudus Yesus kasih cuma 1 putaran anggur doang? Karena kalau sampai 2 putaran tipsi semuanya. Karena ini dia ngajarin untuk minum yang bertanggung jawab. 2 putaran Iya, tipsi. Kalau 7 putaran tawaf ya. Iya, kan soalnya kan dia pengen ngobrol. Ini kan sebenarnya kan waktu perjamuan itu tuh sebenarnya tuh untuk ngobrol. Jadi bukan mabuk buat kayak di tempat minum. Benar. Itu buat ngobrol. Jadi ya segitulah. Nggak semua orang minum itu harus mabuk. Betul. Orang minum air putih pun bisa mabuk. Benar. Iya. Bisa. Tapi mabuknya nggak kayak mabuk alkohol. Iya, Oh, beda. bukan yang Beda. oleng-oleng gitu ya? Iya. Mabuk itu bermacam-macam. Mabuk angkot. Benar. Mabuk nggak punya duit.
Mabuk janda apalagi itu lebih parah. Betul. Lu yang ketiga, mabuk janda. Lagian kalau minum, ya kita beda orang beda pendapat. Iya. Kalau buat aku, orang minum alkohol itu nggak semuanya itu haram. Kalau niatnya baik. Misalnya Iya. di luar negeri itu kan orang minum alkohol untuk menghangatkan tubuh. Betul. Kalau kita kan niatnya minum alkohol untuk memabukkan, nah itu buat dosa. Betul. Buat aku sendiri ya. Iya, Tapi iya. nggak tahu buat orang lain. Iya, karena beda-beda setiap orang kan. Anjing nih Sumpah. Makanya gue bingung, kenapa sih harus pakai gitu-gitu anjir? Lanjut. Oke. Paman, kalau kita nyalip mobil, apa kita auto murtad? Beda, karena itu kan nyalipnya nyalip gini. Kirain nyalip gini. Enggak. Beda, nyalip sama salib tuh beda. Nih nyalip. Beda ya. Tulisannya sama. Ya, tapi di jalan ya, gue nggak pernah sebel sama mobil yang nyalip itu, gue nggak pernah sebel. Di jalan ada satu pengendara jalan yang gue benci banget. Apa tuh? Yang kalau di tol, lo tau pintu tol? Tahu. Kita kan bayar e-tol. Ya. Diam, tiba-tiba lampunya hazard, tek tek tek, e-tolnya belum diisi, itu anjing orang-orang. Itu lama banget kan, Len. Itu orang-orang anjing gue kasih tau ya. Keluar pintu. Mau pinjam bang. Nah itu lebih anjing lagi. Kadang kita diam begini, kita nyampe. Dan entah kenapa ya, kan pintu tol banyak ya. Kita kan pasti ngeliat dong dari jauh. Ini mana nih yang asu-asu nih kan, biar kita bisa pindah ke tempat yang enggak kan. Kayaknya yang ini mobilnya bagus, kayaknya nggak mungkin dong dia nggak ngisi-isi tol. Apa namanya e-tol. Kita ikut di belakang, udah gini, tek tek tek, monyet. Gue harus mundur lagi, itu orang-orang terkutuk di jalan. Lanjut, ini ada nih. Ada nih selanjutnya, Mr. Coki yang sekarang adalah Coki yang palsu, yang sekarang adalah cloningan. Goblok, mana ada. Ini nggak jelas nih. Pertanyaan anjing. Pertanyaan anjing. Tapi banyak loh digini-giniin. Katanya Ahmad Dhani juga sekarang yang palsu katanya. Lo nggak tahu? Lo nggak tahu? Ada teori konspirasi katanya Ahmad Dhani sekarang Ahmad Dhani yang palsu. Iya. Firza tau nggak lo? Firza nyanyi Tahu. Aku Lelakimu. Itu juga katanya sekarang yang palsu. Ini mah menurut gue nih pertanyaan orang-orang nganggur aja nih. Iya. Dia nggak punya kerjaan, kebanyakan mikir, iseng jadinya begini. Enggak. Next ini mau dijawab apa nih? Nggak ada jawabannya nih. Ya, coba. Nih. Ya. Gimana cara Yesus kasih makan 5.000 dari 5.000 orang. 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. ikan. Apakah roti tersebut dioplos? Plus seperti beras sekarang. Oh, saya kurang tahu ya. Franchise kali. Saya kurang tahu. Endorse deh. Kurang endorse kali. Namanya kan lumayan tinggi itu namanya kan endorse terus masuk. Betul, saya kurang tahu ini bagaimana. Apakah roti tersebut dioplos seperti ini? Maksudnya kritik sosial, dia pengen nyindir. Emang sekarang ada beras dioplos? Ada baru. Jadi gimana sih kasusnya? Gue nggak tahu. Jadi berasnya? Beras plastik diolah. Oh. Cuma perbedaan kalau beras plastik sama beras yang benar-benar beras asli. Kalau beras plastik itu kalau ditaruh air dan ngambang. Dan airnya pun kan kalau beras asli kan dicuci keruh. Ya. Kalau beras plastik itu kalau dicuci dia tetap bening. Ya, Dan ya, dia pun ngambang. Nah, kalau beras yang asli itu dia bakalan tenggelam. Itu sih perbedaannya. Oh. Ya, paling kalau lo makan beras plastik nantinya lo kalau kolam renang ngambang sendiri kan di sini kan. Dan beras plastik itu juga nggak bisa basi. Oh, nggak bisa basi. Nggak bisa basi. Tapi kalau dimasak tetap jadi nasi. Tetap jadi nasi, cuman dia nggak bisa basi. Wah, gila banget sih Nah, anjir. itulah teknologi. Saking cari keuntungan tetapi membuat rakyat menderita. Sakit. Ya, Ya. bahaya banget bro. Udahlah, makanya menurut gua pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan gini nih bikin kita pengen kerja lebih keras. Nih bang, ngomong-ngomong soal warga yang lagi viral, apa pendapat paman soal keluarga apa nih? Pelaku perusak rumah ibadah minta diampunin. Menurut gua gini. Ini jawabannya ada dua. Menurut gua yakin pasti Tuhan mengampuni dia. Benar. Dan sebagai orang yang ya kalau misalnya percaya sama Tuhan, ya kita harus mengampuni siapa yang Tuhan ampuni. Benar. Jadi harusnya ya diampuni. Tapi masalahnya di Indonesia juga kan ada hukum. Benar. Jadi menurut gue ya kalau diampuni pasti diampuni. Tapi pasti kan ada hukum yang tetap harus berjalan gitu. Tapi hukuman di negeri ini emang berlaku bang? Buat yang kaya doang sih. Menurut gue ya mau pemerintahannya siapa kayak sebenarnya hidup kita tuh jauh lebih mudah kalau kita punya uang sih sebenarnya. Benar. Ya mau pemerintahannya siapa apa segala macam. Jadi
Nggak apa-apa kita peduli negara bagus, kita pengen protes-protes bagus, kita pengen demo-demo bagus. Tapi ada baiknya kita jangan lupa juga untuk kerja buat diri kita gitu. Karena jenis apapun pemerintahannya, kalau kita nggak punya duit susah-susah juga. Benar. Terkadang juga nggak sepenuhnya salah pemerintah juga. Terkadang ada salah dari kitanya juga yang memang kenapa dulu kita nggak mengusahakan sebaik mungkin sampai akhirnya kita nggak punya sesuatu untuk bisa memudahkan hidup kita. Duit tuh nggak bikin bahagia, tapi memudahkan hidup. Benar. Ibarat kata pepatah, duit memang bukan segalanya. Tanpa duit kita tidak ada apa-apanya. Iya kan? betul. Jadi ya seimbang aja lah, punya point of view yang seimbang aja lah. Nah nih Bang. Apa sih? Gini-gini? Enggak. Apa? Lo tau. Tangkap nyamuk. Anjir, Tapi juga abangnya salah dari nih. Batak ya bang? Iya, gue orang Medan. Batak, dari Medan. Nah, jauh-jauh nih dari Medan. Dari Medan mas serius Bang? Gue orang kan Pardede. Kampung gue di Berarti Siantar. anak Masa- pertama dong? Apa enggak? Maksudnya tinggal di sini Nggak, besar lahir di Jakarta. Tapi keluarga di tetap sana. darah Sumatera. Tapi karena gue besar lahir di sini, gue nggak terlalu ngerti bahasa Batak. Pardede itu marga. Marga, Kalau klan. berkakak ada? Nggak ada. Kan ada Pardede sama kakak. Jangan candain suku marga. Kalau gue sih nggak apa-apa yang diserang lo ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Gue sering ngeliat mereka cara nyuntik. Nah akhirnya dulu waktu gue masih pakai narkoba, gue sering nyuntik sendiri. Gini, awalnya nama show-nya itu adalah Maaf Saya Tersinggung. Cuman waktu itu udah kita di 13 kota, bukan 13 kota, awalnya kita di 15 kota, gue tour, tiketnya udah sold out, gue ketangkep karena kasus narkoba waktu itu. Vasektomi itu kalau di laki-laki, ini penis itu kan ada 2 saluran. Benar. Satu saluran yang untuk ngeluarin pipis, yang satu saluran yang nyambung ke biji untuk ngeluarin sperma. Peju. Udah gue bikin sperma dia bilang peju. Bahasa tongkrong nggak? Bahasa tongkrong sama aja sih.